Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen yang telah hadir pada kesempatan ini, saya Muhammad Alvin Nur Rahman selaku moderator akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, pertama Data Soal Fajri, Rizky Adhari, Nadia Asriani, dan Kang Ilyas Maulana. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan dibahas oleh saudari Nadia Asriani. Dipersilakan. Untuk yang pertama ini ada analisis SWOT. Yang pertama ini ada dari kekuatan yang pertama itu, jadi sekolah ini tuh sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum P5. Selanjutnya ada fasilitas sekolah yang sangat memadai untuk kegiatan belajar mengajar, dan adanya komite sekolah yang juga membantu menunjang aktivitas atau kegiatan di sekolah itu sendiri. Selanjutnya juga ada kelemahan dari sekolah itu sendiri, yaitu lokasi sekolah yang berhimpitan dengan kawasan padat penduduk. Selanjutnya ada kekurangan dari sumber daya manusia di bidang kehumasannya, dan yang terakhir ada kurangnya keahlian dalam mengelola media sosial. Selain itu tapi ada peluang dari sekolah itu sendiri. Yang pertama itu, sekolah ini tuh sudah menerapkan program P5 atau kurikulum Merdeka yang sudah berjalan cukup lama juga, dan sekolah ini tuh sudah siap gitu untuk menjadi sekolah penggerak. Dan sekolah ini juga pernah menjuarai lomba media sosial terbaik di Disdik. Dan yang terakhir itu ada ancamannya, yaitu banyak sekolah yang lebih unggul di sekitar wilayah Babakan Ciparai ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini ada pelaksanaan kegiatan atau proyek yang kita laksanakan. Yang pertama itu ada workshop video dan foto yang sudah kita laksanakan di bulan November kemarin, dan kebetulan diisi juga oleh Kang Deden. Pada saat itu materinya itu tentang teknik pengambilan foto dan pembuatan video, editing video melalui aplikasi CapCut. Selanjutnya itu ada pendampingan tahap pertama. Jadi kita melakukan 3 kali pendampingan. Pendampingan yang pertama dan yang kedua ini kebetulan kita sama membahas editing foto di Canva untuk template di sosial media Instagram. Kebetulan untuk pendampingan ini kita sendiri yang langsung mendampingi guru-gurunya. Dan untuk pendampingan ketiga itu kita laksanakan kemarin, itu untuk editing foto tapi video tapi untuk template reels di Instagram juga gitu. Untuk pendampingan terakhir juga kebetulan kita sendiri yang mendampingi guru-gurunya. Nah, ini untuk kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama itu ada yang waktu workshop video foto, dan ini ada foto pendampingannya. Nah, ini hasil karya dari guru-guru setelah kita pendampingan kemarin, dan kebetulan sudah diupload juga di media sosial Instagram. Karena kebetulan media sosial yang aktif dan guru-guru rekomendasikan itu Instagramnya. Tapi setelah pendampingan ini juga kebetulan kita buat grup sama guru-gurunya untuk kegiatan yang berkelanjutan. Jadi guru-gurunya masih berharap kita masih terus bisa sharing buat mengelola media sosial terutama Instagram. Karena kebetulan guru-guru juga yang mempunyai keinginan gitu untuk mengembangkan media sosial ini agar bisa untuk selain menjadi sekolah penggerak juga bisa menjuarai lagi lomba-lomba dari Disdi. Karena kebetulan memang kegiatan-kegiatan di sekolah ini bisa dikatakan cukup menarik gitu, cuman masih kurang bisa mampu untuk mengelola sosial medianya begitu. Ya, ini Instagram sebelum adanya pendampingan, dan yang sebelah kiri saya itu setelah pendampingan.
sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Nadia. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dosen, kami harapkan memberikan saran kritik kepada kami atas pencapaian yang telah kami lakukan. Dipersilakan. Jadi tujuan utama kami itu sesuai dengan keinginan dari guru-guru tentunya untuk mengembangkan media sosial terutama Instagram. Jadi guru-guru juga berkeinginan untuk mengasah kemampuannya di editing foto dan video agar bisa mengemas dan mengelola media sosialnya jadi lebih baik lagi gitu Pak. Iya. Izin Pak, izin masuk sebelumnya. Nah, kenapa kita bikin dulu analisis SWOT? Karena takutnya terjadi masalah seperti semester-semester sebelumnya. Kita melakukan kegiatan, melakukan program, padahal belum tentu program itu memang benar-benar urgent di sana. Jadi mungkin buat kami, pembuatan SWOT ini mungkin jadi skala prioritas bagi kami, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena takutnya ketika kita datang ke SD, kita bawa program yang sesuai dengan mau kita, pihak sekolah justru tidak mau dengan program tersebut. Mungkin itu Pak. Jadi sebelumnya gini Pak, setiap kegiatan yang dilaksanakannya itu tuh didukung sama komite sekolah dan kebetulan kita juga awalnya tuh memang mau mengadakan kayak grup discussion bersama komite dan orang tua murid untuk masalah yang penyampaian kayak proses PPDB dan lain-lain karena kebetulan di sana belum ada yang mewadahi itu. Itu tuh dijadikan salah satu bentuk tim kehumasan di sana yang baru akan dibentuk oleh pihak kepala sekolah gitu. Makanya dimasukkan di kekuatan. Dari saya sendiri Pak, untuk masalah yang berkaitan dengan komunikasi mungkin ada di weakness ya, dari kekurangan SD. Oh di semuanya. Oh ya. Berkaitan dengan kehumasan Gini Pak, kalau di sini kan emang jadi sumber daya kehumasannya kurang juga, terus keahlian dalam mengelola media sosialnya juga itu kurang, itu termasuk dari komunikasi dan kehumasannya. Tapi buatan komunikasi kan ya, jadi makanya saya terus kesimpulannya namun ti analisis SWOT ini. Kalau sebelumnya maaf Pak, kita menyimpulkan dari SWOT yang kita buat itu sebelumnya jadi kita menganggap sekolah itu tuh punya kegiatan yang menarik, yang bagus tapi kurang bisa tersampaikan gitu. Jadi kita masukin juga kelebihannya itu ya kurikulumnya, fasilitas sekolahnya juga memadai, komitenya juga tapi kurang sumber daya dan keahlian dalam mengelola media sosial gitu. Ujung-ujungnya hanya treatmentnya hanya Instagram, mereferen, konten kejauhan. Ya, setelah panjang lebar nge-SWOT capek-capek, ujung-ujungnya membantunya Instagram pakai Canva kan segitu. Kalau tujuannya, judulnya reggae gitu, mau bangun rumah sekolah, tujuannya ini, treatment yang diberikan program ini pada sekolah itu hanya melatih penggunaan Canva. Sebagian orang kan ngomong guru nang orang kayak kamu bari seseorang aja.
hasilnya kumaha, hasilnya nggak bisa dijawab dengan apa gitu. Hasilnya kayak gimana, tujuannya tercapai kan tujuan program ini? Untuk sejauh ini alhamdulillah ya komite pihak humasnya juga terbentuk, akhirnya ada yang mengelola Instagramnya juga, terus ya alhamdulillah juga guru-gurunya puas gitu dengan hasil workshop yang sudah disediakan kita, yang sudah dilaksanakan gitu, bisa untuk mengoperasikan aplikasi editing itu. Tujuan kehumasan sekolahnya tercapai. Kalau kemarin kita diskusi dengan sekolah karena tujuannya mereka ingin memperlihatkan gitu ya kondisi dan kegiatan-kegiatan menarik di sekolahnya di media sosial biar dilihat oleh distrik dan menjadi sekolah penggerak. Untuk hal itu alhamdulillahnya ya tercapai. Itu kan bukan tujuan humas, tujuan kalian. Kalau kita jadi sedikit itu mah tujuan kehumasan kan bukan itu. Tujuan humas sekolah itu bukan, pasti bukan. Terus mana saya jadi senang lihat kamu kalian pakai analisis SWOT. Ada analisis SWOT itu apa sih? Yo, apa analisis SWOT? Kalau yang saya ketahui analisis SWOT itu digunakan ya, kalau kasarnya biar nggak salah kaprah ya pasti untuk mencari faktanya dulu di lapangannya seperti apa, baru kita untuk menunjukkan kegiatannya mau apa. Itu sih Pak yang saya ketahui. Supaya tidak salah kaprah, investigasi mendalam beres. SWOT itu kan riwayatnya ada melihat sesuatu kelemahan dan kekuatan, begitu mereka ada kelemahan kekuatan, terus ada ancaman itu muncullah alternatif strategi apa yang harus dilakukan. Ya, terus dari berbagai alternatif strategi itu ini mana yang harus dipakai. Nah ini kan nggak bisa memberikan alternatif strategi karena beradil, tidak ada pandangan pada semua komunikasi. Percuma membuat SWOT ini capek-capek beri selain kekuatan kurikulum mereka, kekuatan siapa ini? Terus fasilitas cek saham kan? Terus komite sekolah apa data yang indikator kuatnya apa yang komite sekolah? Kan begitu. Tadi kan oleh Pak Yosal tentang komunikasi dua arah. Ya, misalnya mereka punya fasilitas yang sudah memadai untuk menyelenggarakan komunikasi, bisa jadi kekuatan bisa infra meren kan meren. Nah, kalau kemudian itu ayah tuh di kekurangan SDM, bukan kekurangan tampil aja kali SDM ayah juga nama itu tampil dan seterusnya ya, gak apa-apa lah ya gitu. Jadi supaya tidak salah SWOT itu ya asbab urusnya munculnya itu adalah untuk mencari berbagai alternatif strategi atas dasar tinjauan terhadap kekuatan peluang dan alternatif strategi itu kemudian dipilih mana yang dipilih apa, jadi arahnya ke sana. Oke, ini judulnya benar nih, judulnya adalah pengembangan digitalisasi rumah sekolah. Itu cik ayo digitalisasi rumah saya berapa? Rumah yang digital itu juga rumah. Digitalisasi humas sekolah, humas dalam digitalisasi itu kalau saya menyampaikan suatu informasi lewat sosial media, Pak. Jadi kita melalui digitalisasi untuk menyampaikan informasi ke khalayak yang lebih luas lagi. Enggak sih Pak. Tugas humas kita bekerja menyampaikan dari internal dan eksternal. Mungkin maksudnya menjembatani gitu Pak, komunikasi pihak internal dan eksternal mungkin begitu. Apa bentuknya?
seperti orang tua ingin tahu anaknya di sekolah. Nah, sebagaimana orang tua kebanyakan kesibukan, si pihak sekolah masanya menciptakan lewat sosial media atau grup. Hari Mas sebetulnya siapa publik Mas? Ada itu saya. Hari Mas siapa publik Mas? Publik sekolah siapa? Kalau ini Mas sekolah, maka publik dari sekolah itu siapa saja? Staf guru. Kayak mau aja ngejawab nunggu jawab. Terus guru makan itu ada apa? Di antaranya adalah staf guru, orang tua murid, kemudian para komite yang tergabung di sana. Oke, ada lagi selain itu? Kalian kan baru masuk ke sekolah Sipara itu, nah kira-kira publik yang harus menjadi konsil dari sekolah itu siapa aja? Kita juga sebutin 3 ya, ada lagi kan? Masyarakat sekitar, community, oke, ada lagi nggak? Hah? Ada nggak tadi teman? Beneran aja pakai bahasa Sunda? Coba bahasa Sunda. Sama ya, betul bahasa Indonesia. Sebabnya jangan santai, saya pengen tahu. Jadi bagi lagu ya, dulunya ini ya, kayak Mas Pak Victor bagi bahasa lebih besar internal dan di internal tadi sebutan eksternal saham. Tadi nulis disebut terus apa lagi? Lembaga namun. Oke, ada lagi? Kalau pendidikan intinya udah Pak, dari ekspansi dari masyarakat sudah pasti, lembaga pendidikan sudah pasti, karena memang berkaitan. Bisa saja nanti kalau kemarin ada ngobrolan selalu ada wartawan yang ke sana. Ya, terus ada lagi nggak? Wartawan itu jadi tulis itu. WA wartawan tampok. Ada lagi nggak? Jadi ketika kita ngomong humas, kuasai dulu apa yang kalian siapa yang siapa publik yang menjadi concern, bagaimana cara menghubungi mereka. Nah, cara untuk menghubungi mereka menggunakan memanfaatkan teknologi digital itu disebut mungkin salah satu bagian dari yang disebut dengan digitalisasi humas. Ya. Nah, jadi kalian terlalu berat membuat judul ini di sini video kurang SMA. Ya, Sudah pertemuan di Jakarta. Gitu memberdayakan sekolah untuk paham tentang isu supaya bisa efektif juga berkomunikasi dengan orang lain. Gitu kan benar. Jangan pakai digital yang humas di sini. Pengen buat nama sih digital humas. Ya. Oke, paham? Ya. Nah, sebetulnya kalau kalian melihat sekolah ini punya problem apa terkait dengan kehumasan menurut kalian? Satu-satu jawabnya soal punya problem apa sekolah ini ya? SDM itu ya? SDM Oke, di Bupakan Ciparai punya problem apa kira-kira dari perspektif komunikasi atau kehumasan menurut kalian? Masing-masing jawabnya. Ya. Kalau dari pihak pribadi, kalau melihat sekolah itu ada beberapa kekurangan yang mana orang yang mengelola humas tersebut tidak memiliki tim pada saat itu. Nah, makanya bahkan si orang yang mengelola tim pun mempunyai tugas di luar itu, makanya tidak terpegang. Oke. Ada lagi? Mungkin meneruskan dari komunikasinya Pak, ketika ada masalah si murid bermasalah di sekolah lalu mengadu orang tuanya dan itu tidak ada yang menangani Pak. Tidak ada yang menampung. Ya. Dari pihak sekolah mungkin untuk masalahnya saat publikasi informasi penyampaian publikasi itu mungkin tidak terlalu dengan dulu karena itu pihak sekolah mungkin mengembangkan sosial media untuk mengenai masalah dan publikasi. Oke, berikutnya. Tapi kalau masalah humas kan betul tadi disampaikan Pak, kebetulan kejadian memang ada kejadian salah satu murid memang
ada perselisihan yang kemudian diselesaikannya tidak satu guru malah semua gurunya ke sana, dan informasi tersebut tidak langsung sampai ke sekolah tapi justru malah menyebar dulu di masyarakatnya. Nah kalau khusus kalau berbalik lagi ke media sosial, memang kebetulan guru-gurunya tuh memang bisa jika diajarkan, akan tetapi masih kurang gitu tenaga pendidiknya, sehingga mereka kemarin mengeluarkan kata-kata kita pengen dibantu dong diaplikasikan sama CapCut-nya. Ya, jadi dari tadi semuanya udah disebutin ya, kalau emang keinginan gurunya juga untuk belajarnya fokus di aplikasi Canva dan CapCut untuk mengelola sosial medianya, untuk mempublikasi kegiatan sekolah, terus juga mulai dari bisa dikatakan aduan gitu ya dari orang tua murid kalau misalkan siswanya bertengkar. Selain itu juga untuk dalam PPDB penerimaan siswa baru itu masih belum ada pihak khusus gitu yang menanganinya, jadi masih ya setiap guru yang lagi piket hari itu aja gitu yang menangani itu. Ya, menurut kalian kalau ada masalah-masalah yang kalian sebutkan, berpotensi terjadi krisis tidak? Jawabnya, ya, ada krisis terang. Berpotensi terjadinya krisis tidak dengan diceritakan tadi ayah tugas humasnya tidak terlalu ya, komunikasi masalah-masalah tidak bisa diselesaikan, pas tidak sampai informasi yang itu dan seterusnya gitu. Itu bisa menimbulkan krisis tidak? Bisa. Namun ada krisis. Soal itu ada yang bebas. Kalau yang saya tahu sih Pak, krisis itu masalah yang tidak ditangani terlebih dahulu sehingga menjadi timbul berpengaruhan terhadap organisasi tersebut yang berpengaruhnya ke hal yang negatif. Terus bisa bagaimana jadi seperti identifikasinya karena saya tadi menyampaikan soal informasi, kalau menjadi sebagai sistem yang dari sekolah akan tertampungnya semua informasi yang kurang dari dan akhirnya jadi pikiran tersendiri untuk sekolah. Dari kejadian saya menjadi krisis berpengaruh pada citra sekolah dan adanya krisis ini menjadikan ketidakstabilan informasi yang ada di sekolah tersebut. Kalau dari saya krisis itu kejadian di luar dugaan yang dapat mempengaruhi kejadian di luar dugaan yang dapat mempengaruhi lembaga tersebut, kemudian ya gitu. Dan itu selalu dibiarkan ketika menangani ada itu akhirnya jadilah bisnisnya. Kalau menurut kalian apa yang kalian lakukan ini dengan memahamkan dari Canva dan instruksi itu bisa menimbulkan kemampuan baru yang terkait dengan krisis tidak? Ya, jelaskan sendiri. Kebetulan dari tadi krisisnya adalah yang bisa menyampaikan informasi tentang kegiatan sekolah, masalah dari pihak penerima siswa baru, terus aduan. Salah satu caranya adalah dengan kita memberikan edukasi kenapa Canva. Pertama ya emang karena permintaan dari gurunya untuk Canva dan CapCut, dan dengan itu juga bisa mempublikasikan ke sosial medianya juga jadi lebih rapi gitu. Ya, lebih rapi gitu, lebih terkelola. Mangga Bu. Ya. Saya ingin satu kata dari masing-masing ya. Sebentar ya. Alfi, ini tasawuf di mana? Cik, tasawuf. Ya satu kata dari kalian ya. Oke, ini terkait dengan SD ya. SD kan komunitas yang sederhana sebenarnya. Kemungkinan krisis yang terjadi pada sekolah level SD itu apa menurut kalian? Ya. Krisis paling utama kemampuan informasi. Berarti sekarang kita tahu Fajri ya. Aku sekarang jadi tasawuf Fajri Asyifa Wolu. panggilannya pasar. Apa tidak baru? Jangan dulu kayak Habis mana habis? Bin? Next lah. Ilyas. Ilyas Maulana. Ilyas Maulana.
mungkin yang terjadi pada krisis yang ada di sekolah adalah SD ya, SD yang terjadi ini ya. Pak. Naon. Kenapa? Apa? Kurangnya kemampuan kehumasan tersebut apabila tidak adanya pelatihan ini, Pak. Sama lain krisis itu ya. Ini Nadia ya, Nadia Astriani itu ya. Oke, Nadia apa? Krisis yang mungkin timbul menurut kalian di SD-nya? Kalau SD biasanya terlalu banyak campur tangan orang tua. Kalau itu kan krisis, ya pemberian lain, ya. Kami semoga ilmu Bapak Darsan dapat bermanfaat bagi kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.